Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas beberapa nasihat dari para ulama untuk mengobati penyakit hati. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ada orang enggan meminta maaf padahal ia terbukti bersalah dengan alasan dirinya lebih tua, lebih tinggi jabatannya daripada orang yang dimintai maaf. Bahkan, terkadang tidak mau menerima nasihat kepada orang yang muda, orang yang miskin, dan orang yang lebih rendah derajatnya. Inilah satu potret dan ciri-ciri orang yang mengidap penyakit keras hati. Al-Quran seringkali berbicara masalah hati, karena hati adalah tempat menerima kebaikan yang datangnya dari Allah. Jika seseorang telah dijangkiti penyakit keras hati, maka Allah akan mengunci hati, sehingga akan sukar baginya untuk menerima kebenaran. Meskipun buktinya telah nyata di depan pelupuk mata, walhasil setiap keburukan akan dianggap kebenaran dan sebaliknya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, mungkin kita pernah mendengar kisah Bani Israel yang diabadikan dalam Al-Quran, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semua diutus dari bangsa mereka dengan maksud agar mereka kembali kepada kebenaran dari Allah setelah ratusan tahun berada dalam kesesatan. Namun, bukannya menerima kebenaran dengan baik, mereka justru berpaling dari setiap kebenaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang datang. Tak heran jika Bani Israel selalu dilukiskan dalam Al-Quran sebagai bangsa yang sulit menerima kebenaran, karena hati mereka telah terkunci dan mengeras laksana batu yang menyatu dalam karang. Sahabat Pena Pencari Hikmah, penyembuhan penyakit keras hati memang agak susah gampang, karena tidak ada yang dapat mengobatinya kecuali penderitanya sendiri. Bagaimana cara mengobatinya? Ternyata semua tergantung apa yang dimakan oleh penderitanya, apakah berasal dari yang haram atau yang halal. Karena tak dapat dipungkiri bahwa ini adalah salah satu penyebab utama yang menimbulkan penyakit keras hati. Kemudian, zikir kepada Allah di setiap saat, karena zikir dapat menenangkan hati yang bimbang dan melembutkan hati yang keras. Oleh karena itu, para ulama terdahulu selalu mengingatkan untuk memakan yang halal agar hati menjadi lembut dan lunak. Suatu hari, Umar bin Saleh At-Tarsusi, hakim Damaskus ternama di masanya, saat masa mudanya pernah mendatangi Abu Abdullah atau Imam Ahmad bin Hanbal dan bertanya, "Wahai Abu Abdullah, bagaimana cara melunakkan hati?" Setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Wahai anakku, makanlah yang halal." Setelah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, beberapa hari kemudian Umar bin Saleh mendatangi ulama lain yang bernama Abu Nasri Basal Al-Hafi, seorang tokoh tasawuf abad ketiga Hijriah, dan bertanya, "Wahai Abu Nasri, bagaimana cara menyembuhkan hati?" Ia menjawab, "Wahai anakku, berzikirlah kepada Allah." Sahabat Pena Pencari Hikmah, kesibukan dunia yang menggiurkan seringkali membuat manusia lupa berzikir kepada Allah. Ketamakan manusia terhadap dunia terkadang membuatnya lupa membedakan mana yang halal dan yang haram, sehingga tak sadar semua itu mengeraskan hatinya dan sulit menerima kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.